Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Hosea pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Hosea pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Dan saya akan membaca ayat yang ke-7. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bagian ini satu tema bagi kita mencari Tuhan untuk menemukan Tuhan. Atau mencari untuk menemukan Tuhan. Saudara-saudara mencari apapun itu, jika tidak berhasil kita menemukannya, maka tentu akan menimbulkan rasa ketidaksenangan di dalam diri. Dan jika hal itu terus berlanjut dan berlanjut, maka kita bisa menjadi putus asa, patah semangat. Untuk apa lagi kita mencari? Toh tidak juga berhasil. Situasi putus asa pernah dialami oleh umat Israel ketika mereka mencari Tuhan. Karena di dalam Hosea pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14 ada dua perikop ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya, serta Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia. Israel pernah mengalami keputusasaan ketika mereka mencari Tuhan. Padahal bangsa itu telah mencari Tuhan dengan korban kambing, domba, dan lembu sapi. Tapi sayangnya mereka tidak menjumpai Dia. Pasalnya Tuhan telah menarik diri daripada bangsa itu. Nah, saudara-saudara, mengapa Tuhan tidak berkenan dijumpai ketika ia dicari oleh umatnya pada waktu itu? Sebab umat yang begitu disayangi itu telah berkhianat kepada Tuhan. Mereka telah memperanakan anak-anak sundal. Mereka mencintai persinahan dan kenajisan. Dalam ayat 7 kata. Dan Tuhan memandang perbuatan mereka sebagai sebuah kekejian. Hal itulah yang membuat Tuhan enggan untuk ditemui. Dosa-dosa mereka telah menjadikan pemisah antara mereka dengan Tuhan. Pemisah yang begitu lebar. Pemisah yang begitu luar biasa. Nah, itulah sehingga ketika mereka mencari Allah, mereka tidak akan menemukannya. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya agar mereka kembali bisa menemukan Tuhan? Atau bagaimana caranya juga kita bisa menemukan Allah? Hanya satu kunci yang dinyatakan ialah bertobat. Bertobat artinya berbalik kembali kepada Allah dengan meninggalkan segala dosa dan kekejian itu. Ya, hanya dengan pertobatan manusia dimungkinkan untuk kembali berkenan di hadapan Allah dan Allah berkenan untuk menemui. Nah, saudara-saudara,
Jika semula tidak setia, pada akhirnya bangsa itu kembali kepada Allah. Jika semula mereka berkhianat, pada akhirnya mereka kembali kepada Allah. Semula mereka mencintai kekejian, maka mereka kembali kepada Tuhan. Nah, demikian pun saudara dan saya. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Karena sikap inilah yang dituntut oleh Tuhan dari umatnya. Tidak hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi saudara dan saya. Karena Allah tidak dapat dibohongi, dimanipulasi dengan segala upacara keagamaan dan pemberian persembahan kita. Karena Allah lebih berkenan kepada hati kita yang mau bertobat, hati kita yang mau hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Persembahan dari hati yang bertobatlah yang diperkenankan Allah. Persembahan dari hati yang bertobat yang akan sampai pada tahta kasih karunia Allah. Dan akhirnya Allah hanya bisa dicari, bisa ditemukan dengan menempuh jalan kasih. Dan ini sesuai dengan hakikat dan kehendaknya, yaitu kasih. Nah, saudara-saudara, tidak mungkin orang yang hatinya berkhianat, orang yang hatinya penuh dengan tipu daya, orang yang hatinya penuh dengan kenajisan, orang yang hatinya penuh dengan tipu muslihat dapat menemukan Tuhan. Itu tidak mungkin. Jika kita belajar dari Hosea pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14 ini. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak menginginkan perbuatan yang keji demikian. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan adalah kesetiaan, ketaatan. Maka bertobat. Bertobat jalan satu-satunya untuk menjadikan kita. Tidak hanya kita saat ini, bangsa Israel pada waktu itu. Hanya dengan pertobatan mereka, dengan mereka kembali kepada Allah di dalam jalan yang dikehendaki Allah, di dalam ketaatan kesetiaan, menjadikan mereka kembali dapat menjumpai Allah, dan Allah pun menjumpai mereka. Maka demikian pun kita. Karena Tuhan tidak akan menemui orang yang berkhianat, orang yang penuh dengan kekejian, tipu muslihat, tipu daya, dan lain-lain kejahatan. Kecuali Tuhan memberi rahmat-Nya dan berkehendak, maka Ia akan menjumpai untuk menyatakan kasih dan kebenaran baginya. Nah, Tuhan yang akan mencari, tetapi kita pun juga membuka diri, hati, hidup kita untuk dicari oleh Tuhan. Kita tahu seperti Saulus dalam pertobatan. Tuhan mencari ia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya, dalam hal kita mencari dan mencari Tuhan, mencari kasih Tuhan, janganlah kita melupakan. Janganlah juga kita tidak memohon rahmat dan kasih dari Allah. Dan mari hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam ketaatan. Tidak ada manusia yang tidak sempurna, demikian pun bangsa Israel. Bangsa yang dikasihi oleh Allah. Tetapi ketika melakukan kesalahan pun ada penghukuman. Tetapi ketika mereka kembali kepada Allah, ada kasih berkat yang luar biasa dinyatakan. Demikian pun kita. Kita pun manusia biasa, penuh kelemahan, penuh keterbatasan, penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan menginginkan hidup kita bertobat dan hidup di dalam ketaatan. Maka kasih anugerah, berkat penyertaan Tuhan pun
dinyatakan dalam hidup dan kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Tapi itu pilihan. Apakah kita mau setia kepada Allah ataukah kita akan melakukan, menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pada saat ini, yang mengingatkan kami bagaimana perjuangan bangsa Israel mencari Engkau. Tetapi oleh karena dosa dan pelanggaran mereka perbuat, maka mereka tidak dapat menemukan Tuhan. Mereka tidak dapat menemukan hadirat Tuhan yang penuh dengan kuasa. Hanya pertobatanlah menjadikan mereka kembali menemukan Tuhan. Maka biarlah hidup dan kehidupan kami sebagai orang percaya, kami pun mampu Tuhan menyatakan diri kami. Kami mau bertobat. Kami mau meninggalkan segala dosa, kesalahan. Kami mau meninggalkan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan pun dapat kami jumpai. Dan kami pun Tuhan dapat hidup di dalam anugerah kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan kini dan selamanya. Dan ketika kami datang memuliakan Tuhan, tetapi kami tidak memerintah. Melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup dan kehidupan kami kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.